Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia. Kali ini kita sudah melakukan praktikum mengenai membersihkan, merawat, dan menyimpan peralatan laboratorium. Setelah kita melakukan praktikum, tentunya kita membuat laporan. Berikut adalah format laporan membersihkan, merawat, dan menyimpan peralatan laboratorium. Nah, seperti biasa, yang pertama itu ditulis judul dan identitasnya, membersihkan, merawat, dan menyimpan peralatan laboratorium. Lalu ditulis nama, NIS kelas, kelompok, anggota kelompok, hari, tanggal, nomor judul praktikum. Karena ini praktikum yang kedua, maka tulis 2. Untuk kelompok dan anggota kelompoknya itu karena belum ada, silahkan dikosongkan terlebih dahulu. Dan boleh menggunakan dua bahasa, di mana tintanya dibedakan antara yang bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya, dan tidak boleh menggunakan tinta berwarna merah. Yang kedua, setelah identitas, di bawah identitas ditulis tujuan. Nah, tujuan praktikum itu berisi hal-hal yang akan dicapai selama praktikum. Nah, untuk praktikum membersihkan, merawat, dan menyimpan itu pertama mengetahui cara membersihkan peralatan laboratoriumnya bagaimana, yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan peralatan, dan yang ketiga bagaimana cara membuat larutan pembersih umum, lalu yang keempat bagaimana cara untuk mengetahui cara membersihkan noda-noda khusus. Lalu selanjutnya di bawah tujuan itu ada teori dasar. Nah, teori dasar itu adalah teori yang mendasari praktikum atau eksperimen yang dilakukan. Contohnya kalau membersihkan, merawat, dan menyimpan peralatan, maka pada teori dasarnya itu berisi apa itu membersihkan, merawat, dan menyimpan peralatan laboratorium. Lalu bahan-bahan pembersih yang digunakan apa saja. Nah, kalau alat gelas itu apa larutan pembersihnya. Nah, kalau alat gelas baru yang berasal dari boron silika, itu apa pula pembersihnya, itu dituliskan di semua teori-teori dasar. Nah, untuk teori dasar ini bisa kalian lihat di slide yang pernah diberikan juga, di internet boleh, dan di buku referensi yang ada di Google Classroom-nya juga bisa. Dan untuk teori dasar ini minimal dibuat sebanyak 1,5 halaman buku laporan dan juga sudah termasuk bahasa Inggrisnya. Boleh gunakan dua-dua bahasanya dan juga boleh salah satunya saja. Tapi tentunya yang menggunakan dua bahasa dengan satu bahasa poinnya berbeda. Selanjutnya alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, nah silakan disimak lagi video praktikum yang pernah diberikan, lalu tentukan nama-nama alat yang digunakan seperti ketika pembuatan larutan pembersih umum apa saja alat yang digunakan. Nah, kan ada alat gelas dan alat non-gelas karena kita sudah belajar berdasarkan jenisnya alat tersebut dibagi menjadi dua, ada alat gelas dan alat non-gelas. Lalu dipisahkan yang alat gelas apa saja, alat non-gelasnya apa saja, dan bahannya apa saja yang digunakan. Contoh pembersih umum pada video itu ada neraca kasar, berarti neraca kasar termasuk ke dalam alat non-gelas. Ada spatula dan ada spatula. Spatula kan termasuk alat non-gelas. Lalu terakhir ada botol semprot. Seperti alat gelasnya apalagi? Gelas piala, batang pengaduk, pipet tetes. Nah, bahannya apa saja yang digunakan? Ada deterjen, ada Aquades, dan ada HNO3 pekat. Nah, itu dibuat. Kelompokan berdasarkan jenisnya. Lalu begitu noda I2 pada video, lihat apa saja alat gelasnya dan apa saja alat non-gelas, lalu bahan yang digunakan apa saja. Begitu juga dengan noda KMN4-nya. Lalu noda FE, noda lemak, dan spidol apa saja alat dan dikelompokkan masing-masingnya. Lalu untuk prosedur kerja, berdasarkan video praktikum yang diberikan, buatlah prosedur kerjanya. Jadi di sini anak-anak tonton videonya. Jadi dilihat bagaimana cara membuat larutan pembersih umum tersebut. Contohnya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Jadi, nah ini contoh dari prosedur kerjanya. Cara membuatnya pertama,
Ditimbang 20 gram serbuk deterjen. Nah, ini kurang lengkap, ditambahkan dengan neraca kasar. Lalu tambahkan 1 liter air, tambahkan. Nah, jadi kalimatnya di sini merupakan kalimat tidak langsung. Nah, ditimbang, ditambahkan, lalu aduk dan dihomogenkan. Itu untuk pembersih umum. Nah, silahkan. Jadi yang di video kalian buat kata-kata menjadi suatu prosedur. Begitu juga untuk membersihkan noda I2, KMN4, besi, lemak, dan spidol. Lalu setelah membuat prosedur kerja tersebut, lalu bikin skema kerjanya. Nah, untuk skema kerjanya, silahkan dibuat untuk larutan pembersih umum itu seperti apa, membersihkan noda itu seperti apa, dan contohnya seperti ini. Membuat larutan pembersih umum. Nah, gambar neraca kan menimbang deterjennya sebanyak 2 gram misalnya. Nah, bikin gambar neraca kasarnya, bikin gambar gelas piala sampelnya, lalu tambahkan Aquades sebanyak 100 ml. Nah, seperti ini. Bikin skemanya satu-satu, termasuk membersihkan noda, baik itu Fe, I2, KMN4, lemak, spidol, dan lain-lain. Lalu untuk pengamatan seperti itu juga, amati larutan pembersih umum. Awalnya misalnya deterjennya berwarna putih, lalu setelah dilarutkan bentuknya seperti apa, warnanya berubahkah atau tidak. Nah, itu diamati. Contohnya seperti ini, kalau ketika iododa, warna nodanya kan hitam kecoklatan, lalu ditambahkan natrium tiosulfatnya berwarna apa? Bening. Lalu hasilnya bagaimana setelah ditambahkan? Nah, dari hitam kecoklatan menjadi coklat kemerahan sehingga menjadi bersih. Nah, itu seperti membuat, jadi apa yang kelihatan warnanya, misalnya KMN4 pada video itu terlihat warna ungu. Nah, warna noda KMN4 ungu, larutan pembersihnya asam oksalat berwarna bening. Nah, ditulis apa yang kelihatan di video. Lalu untuk reaksi ini silahkan disalin saja. Kalau untuk karena kalian mungkin nanti belajar reaksinya di akhir semester 1 kimia dasar, maka di sini langsung diberikan reaksi, langsung ditulis saja di buku laporannya. Itu untuk I2 jika direaksikan dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 nanti akan menghasilkan natrium NaI ditambah Na2S4O6. Lalu kalium permanganat, reaksinya seperti ini, besi begitu juga. Ini disalin saja. Lalu untuk pembahasan itu berisi bagaimana data yang diperoleh selama pengamatan. Jadi misalnya ketika kalian membuat pengamatan berdasarkan percobaan yang dilakukan mengenai pembuatan larutan pembersih umum, didapatkan bahwasanya yang awal mulanya berwarna ungu ketika dibersihkan dengan menggunakan asam oksalat akan menghasilkan ini dengan reaksi seperti ini. Jadi dibahas apa yang didapatkan selama praktikum itu, dibahas bagaimana hubungannya dengan si teori. Lalu disimpulkan. Nah, untuk kesimpulan ini kalau tujuan kalian ada 4, maka kesimpulannya juga ada 4. Ini hanya berupa poin-poin, tidak dalam bentuk kalimat. Lalu daftar pustaka, ini hanya contoh. Jadi kalian daftar pustaka misalnya teori dasarnya ambil dari internet, tulis dari internet, websitenya apa, pengarangnya di website tersebut siapa, tahun terbitnya itu tahun berapa, dan buku begitu juga. Kalau ambil dari buku, pilih juga nama pengarangnya siapa, tahunnya tahun berapa, judul bukunya, kotanya, penerbitnya. Ini hanya contoh. Yang kalian ambil tuh misal teori dasar tuh di mana ambilnya, itu yang dibuat di daftar pustakanya. Nah, lalu terakhir itu dibuat, ditandatangani oleh praktikum, di mana mengetahui ada guru, nama gurunya,
kedua-dua gurunya dibuat namanya, lalu praktikkan ditandatangani. Nah, nama guru itu jangan salah lagi, di GCR-nya sudah ada diberikan nama gurunya dengan lengkap beserta gelarnya. Jadi jangan sampai salah membuat nama guru. Nah, sekian untuk format laporannya. Jika ada yang kurang paham mengenai pembuatan laporan, silahkan tanyakan di grup atau di GCR-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.